saya langsung sebagai korban saya yang mengajukan dulu udah untuk ibu ini saya akan restoratif justice sehingga ini tidak dibawa ke tahap berikutnya, jadi nggak usah sampai ke pengadilan. Dia sendiri malah dia bilang nggak tahu itu ini barang apa, dia juga nggak tahu yang diambil apa. Saya ini baru pertama lagi saya keluar ketemu orang rame, kemarin saya sempat keluarnya diem-diem gitu ya, di hati saya tergerak buat saya punya feeling, saya maafkan ibu ini itu aja. Demi Allah saya nggak keluar negeri. Dan gini aja, please lebih cerdas untuk melihat, jangan tergiring dengan hoax-hoax yang ada di sosial media. Ini saya korban hoax, ada video-video saya yang lagi joget-joget, ada tulisannya yang gaji 3 juta apa segala macam, itu kan bukan buatan saya. Ini jadi kedatangan saya ke Polres Jakarta Timur karena tadi ada laporan dari security di kompleks saya bahwa tadi ada seseorang terduga pelaku yang diamankan di dekat rumah saya dan dibawa ke sini. Terus habis itu tadi saya ngecek, ternyata ada seorang terduga pelaku, seorang ibu-ibu udah umurnya lebih tua dari saya. Tadi membawa apa sih, AC ya, AC yang di dalam rumah tuh indoor AC. Tapi tadi saya ketemu, dengar cerita dari teman-teman rekan-rekan polisi di sini juga, karena kondisinya ibu ini juga dia pekerjaannya tukang parkir, terus juga cucunya juga bisu, disabilitas, oke. Terus udah gitu juga suaminya juga tukang parkir dan tinggal dengan anaknya dan cucunya ya. Dan tadi saya memutuskan, saya mengambil inisiatif untuk saya yang mengajukan restoratif justice. Jadi saya tanya ke pihak kepolisian apakah bisa ada metode restoratif justice. Dia bilang bisa, antara yang mengajukan terduga pelaku atau saya sebagai korban. Tapi saya langsung sebagai korban saya yang mengajukan dulu udah untuk ibu ini saya akan restoratif justice sehingga ini tidak dibawa ke tahap berikutnya, jadi nggak usah sampai ke pengadilan, udah selesai di sini aja. Artinya Mas Yoyo memaafkan ya Mas pada penjaraan ini? Saya bilang udah ikhlas. Tadi ibu itu juga tadi cerita dia nggak maksud apa-apa, cuma datang mau dengar ada lihat rumah saya, terus ketemu ada di depan pintu ada AC tergeletak diambil gitu. Dia sendiri malah dia bilang nggak tahu itu ini barang apa, dia juga nggak tahu yang diambil apa. Mas, ini hanya ibu ini satu aja atau ada beberapa orang lain yang? Kalau yang lain saya nggak tahu, karena kalau saya terus terang saya ini baru pertama lagi saya keluar ketemu orang rame. Kemarin saya sempat keluarnya diem-diem gitu ya. Sekarang ini baru pertama kali saya berani untuk keluar yang rame-rame ketemu orang. Dan saya nggak nyangka juga tiba-tiba banyak teman-teman wartawan. Tadi saya belum terlalu siap juga untuk diwawancara. Tapi intinya fokus saya hari ini cuman restoratif justice khusus kasus ibu ini. Kalau untuk yang kata terduga lain saya nggak tahu juga. Saya itu urusan polisian ya. Tapi Mas Yoyo sendiri membuka nggak untuk yang lain? Ya. Tadi sih warga biasa, ibu-ibu benar-benar tukang parkir, penghasilan juga ada sehari cuma 30.000. Yang paling ini nggak masuk dalam, maksudnya bukan orang yang masuk dalam ya nggak tahu, pokoknya intinya ya saya nggak tahu, saya tergerak apa ya, di hati saya tergerak buat saya punya feeling, saya maafkan ibu ini itu aja. Mas, informasinya kan ada 10 tersangka pengerusakan dan penjarahan yang udah ketangkep itu barang bukti yang diamankan sama 10 tersangka ini sudah kembali belum Mas? Terus terang, saya kalau 10 tersangka ini saya nggak tahu, maksudnya nggak, karena saya juga sampai sekarang belum buat laporan apa-apa, nggak buat laporan apa-apa. Dan itu kan mungkin hasil laporan model A dari polisi atau mungkin hasil tangkapan polisi pada saat itu, saya juga nggak mengerti karena tadi urusan saya kan di unit PPA dan khusus buat ibu ini aja. Sampai sekarang saya barang-barang kembali belum ada. Cuma tadi polisi sudah menemukan satu bundel yang isinya ada foto Astrid, ada akta jual beli, tapi saya belum lihat tuh akta jual beli apa. Iya, pasti. Iya. Tadi ada satu bundel, ada surat-surat lah, tadi ada surat-surat. Mas Yoyo udah coba ke rumah? Cek rumah belum Mas Yoyo? Belum ngecek rumah sama sekali. Tapi anak-anak atau karena masih takut atau seperti apa untuk belum ngecek? Saya sih terus terang ya, ini kalau boleh jujur ya, saya waktu masak rumah saya tuh sebelum udah ada isu mau ke rumah saya itu saya udah ikhlas.
Terus waktu ibaratnya dilihat video, akhirnya tembus, kan warga sekitar tuh menolong, menjaga. Warga tetangga-tetangga saya orang-orang baik, dia menjaga dan menghalangi orang-orang yang masuk, tapi tiba-tiba ada rombongan dari dari luar lebih langsung rangsek, seperti ada provokatornya yang langsung ngasih komando. Ya akhirnya udah nggak terbendung, saya habis itu udah matiin telepon, saya udah pasrah aja. Saya udah nggak cerita. Anak-anak nangis lah pasti, karena di situ ada barang-barang, foto-foto keluarga kita yang gede-gede, yang foto-foto anak-anak masih kecil, foto nikah. Itu sih yang sama kucing sih yang pasti kita ya itu aja. Tapi sempat trauma juga Mas Uya pas penjarahan itu, sempat trauma juga Mas Uya. Nggak mau lihat videonya, nggak mau update. Saya baru lihat video penjarahan itu baru kemarin apa hampir 2 hari inilah. Jadi 2 hari kemarin tuh saya belum lihat apa-apa. Terus baru lihat Instagram tuh baru setelah berapa hari. Karena saya terus terang saya masih ada di safe house, di rumah aman, dan itu aja. Tapi isu luar negeri benar nggak sih Mas Uya? Isu luar negeri, demi Allah saya nggak keluar negeri. Dan gini aja, please lebih cerdas untuk melihat, jangan tergiring dengan hoax-hoax yang ada di sosial media. Ini saya korban hoax. Ada video-video saya yang lagi joget-joget, ada tulisannya yang gaji 3 juta apa segala macam, itu kan bukan buatan saya. Itu yang menggiring, yang memanas-manasi orang supaya seolah-olah saya, pokoknya intinya gitu deh. Dilihat yang benar, tolong diteliti apa yang dituduhkan orang itu benar video saya pembukaan.